Saudaraku, ada tuduhan yang sering kita dengar. Katanya Islam hanyalah agama tempelan, hasil jiplakan dari Yahudi dan Nasrani. Tuduhan tersebut kelihatannya meyakinkan bagi yang tidak tahu sejarah. Tapi, kalau kita teliti justru fakta berkata sebaliknya. Bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad sudah mengenal kata Allah. Dalam inskripsi Zabad abad ke-6, nama Allah tertulis jelas dalam doa orang-orang Kristen Arab. Dalam puisi jahiliyah, Allah juga disebut sebagai Tuhan tertinggi, meski disekutukan dengan berhala. Itu artinya, konsep tentang Allah bukan ciptaan baru. Islam hanya meluruskan bahwa Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu baginya. Kalau Islam hanya menyalin, seharusnya semua ajaran sama persis. Namun faktanya, salat 5 waktu tidak ada di Taurat maupun Injil. Puasa Ramadan, zakat fitrah, aturan warisan, wudhu, bahkan hukum hudud, semua itu hanya ada dalam Islam. Inilah bukti bahwa Islam bukan tiruan, melainkan agama yang membawa identitas unik. Dan lihatlah, tempelan biasanya mudah terlepas. Tapi Islam justru bertahan 14 abad lebih, melahirkan peradaban, ilmu pengetahuan, dan hukum yang mengatur masyarakat dengan sistematis. Kalau benar Islam hanyalah salinan atau tempelan, ia pasti sudah punah sejak lama. Tapi fakta dan kenyataannya tetap kokoh berdiri sampai detik ini. Banyak yang menggugat katanya, Islam hanya meniru ajaran Yahudi dan Nasrani. Tapi, mari kita lihat secara rinci, benarkah klaim mereka tersebut? Dalam Alkitab tidak ada salat 5 waktu, tidak ada zakat fitrah yang diwajibkan bagi semua pemeluknya, tidak ada puasa Ramadan, dari fajar sampai terbenam, tidak ada tata cara wudhu, tidak ada aturan detail tentang warisan, perceraian, atau hukum pidana. Semua itu hanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran memang menyebut kisah Musa, Isa, dan nabi-nabi lain. Tapi, bukan berarti meniru. Justru kisah-kisah itu dipulihkan dari penyimpangan. Contoh, Al-Quran membela Maryam dari tuduhan hina, menjelaskan kelahiran Isa sebagai mukjizat, dan mengingatkan bahwa semua nabi hanyalah hamba Allah. Kalau Islam hanya meniru, seharusnya isinya sama. Tapi faktanya, Al-Quran menghadirkan koreksi besar. Maka jelas, Islam bukan tiruan melainkan pelurus dari penyimpangan kitab-kitab terdahulu yang sudah diselewengkan dan penyempurna ajaran sebelumnya. Ada juga yang menuduh bahwa Islam hanyalah proyek politik Muhammad. Benarkah klaimnya tersebut? Sekarang, mari kita lihat sejarah. Sejak awal dakwah, Nabi Muhammad justru menentang sistem politik Quraisy. Beliau menolak kompromi ketika ditawari jabatan kekuasaan, bahkan harta melimpah asal meninggalkan dakwah tauhid. Kalau Islam hanyalah buatan politik, tentu Nabi akan menerima tawaran itu, lalu menjadi Raja Mekah. Namun kenyataannya, beliau memilih jalan penuh penderitaan, diusir, diboikot, dihina, bahkan hampir dibunuh. Nabi Muhammad baru mendapat kekuasaan setelah hijrah ke Madinah, itu pun bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena penduduk Madinah sendiri yang meminta beliau memimpin. Itulah bedanya antara politisi dengan nabi. Kalau politisi mengejar kekuasaan, sementara nabi justru berlari dari tawaran kekuasaan, tapi kekuasaan datang sebagai amanah. Maka jelas Islam bukan agama politik buatan manusia, seperti tuduhan mereka. Ia adalah agama wahyu yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, agar manusia tidak menindas manusia lain. Ada juga yang berkata, sejarah Islam hanyalah rekayasa ulama. Tidak ada bukti nyata, padahal bukti sejarah tentang Islam justru sangat banyak. Prasasti Dome of the Rock di Yerusalem, tahun 691 Masehi, memuat ayat-ayat Al-Quran. Inskripsi Arab awal di Qasr al-Mushatta, Qasr al-Kharanah, dan peninggalan Umayyah menunjukkan kalimat tauhid. Bahkan, koin-koin dinasti awal memuat nama Allah dan Muhammad sebagai Rasul. Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin semua itu rekayasa? Sulit dibayangkan karena sumber non-Muslim pun mencatat keberadaan umat Islam pada abad ke-7, mulai dari Bizantium, Armenia, hingga catatan Yahudi. Mereka menyebut tentang bangsa Arab yang dipimpin seorang nabi. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang menuduh sejarah Islam palsu,
berarti ia menutup mata dari bukti arkeologi, manuskrip, dan catatan musuh Islam sendiri. Islam nyata dalam sejarah, bukan dongeng. Sebagian orang berkata, Islam hanyalah produk budaya Arab, bukan agama wahyu. Benarkah tuduhan mereka tersebut? Sekarang, mari kita teliti dengan akal yang waras. Kalau Islam hanya produk budaya Arab, tentu ajarannya akan sama dengan tradisi jahiliyah. Namun faktanya, Islam justru menentang tradisi mereka, menghapus praktik menyembah berhala, mengharamkan riba, melarang mengubur bayi perempuan hidup-hidup, dan menghapus sistem kasta. Apakah ini budaya Arab? Tidak, ini revolusi ilahi. Bahkan banyak hukum Islam yang asing bagi orang Arab, seperti sholat 5 waktu, zakat dan puasa Ramadan. Mereka awalnya menolak karena tidak sesuai kebiasaan, tapi Islam memaksa mereka berubah. Jadi jelas Islam bukan lahir dari budaya, tapi datang untuk meluruskan budaya. Inilah bedanya wahyu dengan tradisi. Tradisi mengikuti hawa nafsu manusia, sementara wahyu membimbing manusia. Maka jelas Islam adalah agama wahyu, bukan produk budaya. Saudara-saudaraku, dari dulu sampai hari ini, Islam tidak pernah sepi dari fitnah. Kaum kafir Quraisy dulu menggugat, Yahudi menggugat, Nasrani menggugat, Orientalis, skeptis, ateis menggugat. Bahkan orang-orang zaman modern pun menggugat. Tapi apa hasilnya? Satu demi satu gugatan mereka runtuh, sementara Islam tetap tegak, Al-Quran tetap terjaga. Dan nama Nabi Muhammad justru semakin harum ke seluruh dunia. Para pembenci Islam itu ibarat orang yang menyalakan api untuk memadamkan cahaya matahari. Usaha mereka sia-sia. Mereka menggugat, menuduh, bahkan menghina. Tapi hati kecil mereka tetap gelisah. Karena semakin mereka menyerang, semakin banyak orang penasaran, dan semakin banyak pula yang menemukan kebenaran. Maka wahai para penggugat, ketahuilah, kalian tidak sedang melawan manusia biasa. Kalian sedang melawan kebenaran yang dijaga oleh Allah sendiri. Dan siapapun yang berperang melawan kebenaran akan hancur ditelan sejarah. Untuk itu, mari kita terus jaga dakwah ini. Jangan biarkan fitnah dan kebohongan menguasai ruang publik. Dukung perjuangan ini dengan cara sederhana tapi bermakna. Tekan tombol subscribe, berikan like dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan dan semakin kuat cahaya Islam di tengah kegelapan fitnah. Karena kebenaran itu harus disebarkan, dan cahaya Islam tidak akan pernah padam.